Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah ya. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan ya, sahih fiqh sunnah ya. Pada pekan lalu sampai ke pembahasan sunnah-sunnah dikatakan berwudu ya. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan tentang nawaqidul wudu. Apa itu nawaqid? Mubtilat ya. Nawaqid artinya al-mubtilat ya. Mubtilat hal-hal yang membatalkan wudu ya. Hal-hal yang membatalkan wudu ini ada yang disepakati batalnya ya. Ada pula yang ikhtilaf para ulama apakah batal atau tidak batal ya. Dan tadi disepakati dari yang pertama adalah khurujul baul wal ghaid awir rih min sabilaini. Yang pertama itu pembatal wudu sepakat para ulama yaitu keluarnya air kencing atau ghaid kotoran atau rih angin dari dua jalan. Sepakat batal wudunya ya. Kencing, buang air besar, buang hajah atau buang rih angin. Maka sepakat para ulama dikatakan batal wudunya, tidak ada ikhtilaf masalah ini. Bahkan dikatakan ijma para ulama ya. Banyak dalil mengenai masalah tersebut ya. Kata Nabi la yaqbalallahu salata ahadikum idza hadatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat di antara kalian apabila dia hadas sehingga dia berwudu ya. Ikhtilaf para ulama tentang keluarnya angin bukan dari dubur, dari kubul ya. Maka yang rajih dikatakan apabila seorang wanita keluar angin dari kubulnya, dari farajinya, maka tidak membatalkan wudu. Ya. Yang sepakat adalah keluar dari dubur angin, ya, maka dikatakan batal wudunya. Maka para ulama menjelaskan apabila seorang wanita keluar angin dari farajinya, maka tidak membatalkan wudu. Ada ya. Jadi ada angin dari faraji, dari kubul, ya maka tidak membatalkan wudu ya. Kemudian berikutnya dari yang kedua, khurujul mani wal madi wal wadi. Keluarnya dikatakan air mani, ya, keluarnya wadi dan madi, maka batal wudunya. Ya. Mani, wadi dan madi. Karena yang keluar dari kembali tadi ada 4 ya. Ada kencing, ada mani, ada wadi, ada madi. Ya. Maka keluarnya mani, wadi dan wadi dikatakan membatalkan wudu. Ya. Hanya saja dikatakan keluarnya mani membatalkan wudu, namun wajib bagi dia untuk mandi dan batal wudunya. Ijma para ulama. Adapun madi ya naqidul wudu ya, namun tidak mewajibkan bagi dia mandi. Ya. Keluar mani wajib mandi, batal wudunya wajib mandi. Adapun keluarnya madi dan wadi batal wudunya namun tidak mewajibkan mandi. Cukup dikatakan dicuci kemaluannya. Bagaimana ketika Ali bin Abi Thalib ya bertanya kepada Rasulullah melalui dikatakan Aswad, Maqdad bin Aswad, ya, apa kata Nabi? Tawadda waqsil dzakaraka. Hendaknya dia berwudu dan cuci kemaluannya. Maksudnya cuci dulu baru berwudu. Ya.
Walaupun lafaznya tawaddo wagsil dzakaraka, berwudulah dan cucilah kemaluannya. Mungkin enggak? Ya, enggak mungkin wudu dulu kemudian cuci kemaluan. Atau cuci kemaluan dulu baru dikatakan berwudu. Ini menunjukkan dikatakan tidak wajib mandi namun wajib berwudu kalau dia keluar mani. Kapan? Apabila mau sholat tentunya ya. Maka disepakati para ulama itu. Keluar mani, wadi dan amadi ya. Kemudian yang ketiga adalah an-naum al-mustagrik alladzi la yabqa ma'u al-idrak. Ya. Tidur dikatakan terlelap yang tidak sadar, tidak tahu apa yang terjadi. Ya, maka dikatakan pembatal wudu. Memang ini telah para ulama tentang tidur ini. Ya. Bahkan ada dikatakan 8 pendapat ya tentang tidur ini. Ya, ada pendapat apakah batal wudu atau tidak batal wudu ketika tidur itu. Ya. Yang pertama adalah an-naum la yanqudul wudu mutlaqan. Pendapat pertama adalah tidur tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ya. Tidur tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ini pendapatnya jamaah dari kalangan sahabat. Di antara mereka adalah Ibnu Umar, Abu Musa al-Asy'ari, dan perkataan Sa'id bin Jubair, Mahkul, Ubaid al-Sulaimi, ya, Auza'i dan juga yang lainnya. Di antara para ulama sahabat yang mengatakan tidak batal tidur, tidak membatalkan wudu. An-naum la yanqudul wudu mutlaqa. Tidur tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ini pendapatnya dari kalangan sahabat Abdullah bin Umar, Abu Musa al-Asy'ari, Sa'id bin Jubair dan yang lainnya. Apa dalil mereka? Dalilnya adalah dari hadis Anas bin Malik. Ya. Dia berkata, uqimatis shalah wan nabiyyu naji rajulan falam yajal yunaji hatta nam ashabihi summa jaa fa shalla bihim. Qomat dikumandangkan kata Anas bin Malik, ya. Dan Nabi lagi bermunajat dengan sahabatnya. Ya, seorang lagi bertanya kepada Rasulullah, lagi ngobrol lama sekali. Ya. Lama sekali sehingga kata beliau falam yajal yunaj, Nabi senantiasa ngobrol dengan sahabat tadi sampai para sahabat ada yang tertidur. Hatta nama sahabi. Sumajaa fasal bikum, Nabi datang dan mereka pun salat bersama Nabi dan tidak berwudu lagi. Padahal mereka dikatakan tertidur. Dalil yang pertama mengatakan tidak batal secara mutlak. Wa fi riwayat dari berkata ada juga sami'tu Anas yaqul kana sahabun Nabi sallallahu yanamuna summa yusalluna wa lam yatawaddaun. Para sahabat dikatakan tertidur ya, dan kemudian mereka salat, mereka tidak berwudu. Ya. Qultu sami'tuhu min Anas, aku mendengar dari Anas. Ya. Qala wallahi, ay wallah demi Allah, kata Qatadah. Di antara dalil ulama yang mengatakan tidak membatalkan wudu secara mutlak ya. Kemudian ya pendapat dikatakan hadis yang lain dari Ibnu Abbas, dia menceritakan bitu inda Maimunah atau khalati Maimunah faqama Rasulullah sallam faqultu ya faqumtu ila jambihi al-aisar akhadha bi yadayya fajalani min syaqi al-ayman fajaltu idza aghfaitu bi ya'khudhu bi syah ya udunai ya fasalla ihda asrata rakatan. Kata Ibnu Abbas menceritakan ya, kami pernah bermalam di rumah Rasulullah. Sengaja dia bermalam di rumah bibinya Maimunah di Rasulullah SAW ya. Untuk apa? Untuk dikatakan mengetahui bagaimana caranya sholat ala Rasulullah SAW ya. Ketika Nabi bangun berwudu, kemudian beliau pun bangun dan tidak berwudu lagi. Abdullah bin Abbas pernah tidur di rumahnya Maimunah bibinya itu. Di antara ulama yang mengatakan tidak membatalkan wudu. Yang pertama ya. Jadi yang pertama adalah pendapat pertama ya, tidur tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ya, yang pertama. Yang kedua, ya, an-naum yanqudul wudu mutlaqa. Tidur membatalkan wudu secara mutlak. Ya, kita bahas semuanya ya. Artinya karena belajar fikih itu harus berlapang-lapang. Ya. Karena sebagian orang menyalahkan ketika ada perbedaan. Maka dengan belajar fikih, maka insya Allah kita akan berlapang-lapang. Maka kata ulama, orang yang dikatakan tidak menerima perbedaan, ya,
Contohnya dikatakan ya, orang yang tidak pernah mencium bau ketiaknya sendiri. Orang yang tidak menerima perbedaan itu, ya, seolah tidak pernah mencium bau ketiaknya sendiri. Gimana itu? Ya. Padahal di juga ada merasakan bau gitu ya. Artinya harus kita berlapang-lapang. Bau pun tidak masalah, tidak apa namanya dikucilkan atau dikatakan di apa namanya di istilahnya apa? Dicuekin seperti yang lain, apalagi dimusuhi ya. Itu pentingnya belajar fikih ya supaya kita berlapang-lapang. Ya, tidak boleh saling menyalahkan. Yang penting ada dalil. Karena ikhtilaf ada ikhtilaf yang tadad, ada ikhtilaf yang tanawu. Ya. Yang tadad satunya hak, satunya batil. Ini yang tidak kita hindari. Ya, kita milih yang hak. Adapun yang tanawu masing-masing sahih benar. Hanya mana yang hanya Allah yang tahu. Karena memiliki masing-masing punya dalil ya. Maka yang kedua tadi an-naumu yang qudul wudu mutlaqan. Tidur membatalkan wudu secara mutlak. Dalilnya apa? Ya. Kata Nabi, ya, al-ainan wika'us sahhi. Famanama falitawadda. Tidur kedua mata merupakan pengikat dubur. Ya. Kedua mata adalah pengikat dubur. Barang siapa yang tertidur maka hendaknya dia berwudu. Artinya kalau orang tidur itu tidak tahu tidak apakah buang atau tidak buang angin. Maka terlebih al-ainani ya wikaus sahhi, kedua mata itu pengikat dubur. Barang siapa yang tidur maka hendaknya dia berwudu. Namun kata ulama hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif ya. Kemudian juga ya pendapat yang ketiga adalah ya kasirun naum yang kudul wudu bikulli halin wa qaliluhu wa la yanquduhu. Tidur yang banyak membatalkan wudu, kalau tidak maka tidak membatalkan wudu. Kalau tidurnya banyak lama maka batal wudunya, kalau tidak lama maka tidak membatalkan wudu. Ini pendapat yang ketiga. Ini pendapatnya dikatakan Imam Malik ya, Ahmad dan juga yang lainnya. Yang kedua tadi pendapat siapa yang membatalkan secara mutlak adalah pendapatnya Abu Hurairah, Rafi dan Urwah bin Zubair, ya, Ibnu Musayyib dan juga pendapat dikatakan Az-Zuhri, Al-Muzani dan yang lainnya. Yang membatalkan secara mutlak ya. Yang kedua dikatakan tidur, yang ketiga adalah tidur banyak lama maka batal wudu, kalau tidak maka tidak batal wudu. Sejenak doang mungkin gitu ya. Kata mereka tidak membatalkan wudu ya. Yang keempat dikatakan la yanqudul wudu la yanqudul naum al wudu la yanqudul wudu an naum illa idza nama muttaji'an aw muttaqiyan. Tidur tidak membatalkan wudu kecuali tidurnya terlentang atau bersandar. Ini pendapat yang keempat. Tidur tidak membatalkan wudu kecuali tidurnya terlentang atau bersandar. Ngelendek gitu ya, nyandar gitu ya, seperti itu. Apa namanya kata mereka ya. Ini pendapatnya Ahmad, As-Sauri, Ibnu Abu Hanifah, Daud dan juga Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i ya. Berhujjah dengan ya, laisa ala man nama jalisan udu'un hatta yad'a jabbihi. Hadisnya ya. Tidak laisa ala man nama tidak laisa alaman nama jalisan, orang yang tidur dalam keadaan duduk tidak harus berwudu sehingga dia dikatakan ya doa jambah tertidur ya. Ini kata teman kata ulama alis yang dhaif juga di sini pendapat yang kedua ini ya. Ya. Kemudian pendapat yang kelima ya la yanqudul wudu illa nama raqi wasajid ya. Tidur tidak membatalkan wudu kecuali tidurnya dalam keadaan ruku ataupun dalam keadaan sujud. Yeah. Gimana tidur dalam keadaan ruku dan sujud itu? Yeah. Saya nggak paham itu. Tidur dalam keadaan ruku, mungkin lagi sholat ya, mungkin subuh dia tidur gitu ya. Yang lamanya rukunya begitu ya. Ya. Kata Imam Nawawi ini pendapat Ahmad ya dan juga yang lainnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan buang angin, jadi khawatirkan. Kalau dia tidurnya betul-betul terlelap ya.
Ya. Yang keenam adalah yang qudul ila naum sajid. Tidak batal wudu ketika tidur kecuali tidur dalam keadaan sujud. Ini pendapat yang keenam ya. Yang ketujuh la yang qudul al wudu an-naum fi sholati bihalin wa yang qudul harijuha. Jadi orang yang sholat tidur tidak batal wudunya, tetapi kalau tidak sholat dia tidur maka batal wudunya. Ini pendapat yang ketujuh. Ya, la yang qudul wudu an-naum fi sholati bihalin. Kapan saja kalau lagi sholat dia tidur maka nggak batal gitu ya. Tapi kalau di luar sholat maka dikatakan batal. Ya. Ini pendapatnya Abu Hanifah dan juga yang lainnya. Dan kedelapan adalah la yang qudul wudu idza nama jalisan mutamakkinan maq'adatihi fil mil ardi. Tidak batal wudu apabila tidurnya dikatakan duduk. Ya. Duduk tidak bersandar, tidak juga tiduran. Duduk sila gitu ya. Maka tidak batal wudu. Baik dikatakan fi shalat atau ghairu shalat. Ya. Baik dikatakan tidurnya sebentar tapi tidurnya banyak. Ini madhab Asy-Syafi'i ya dan yang lainnya. Dan yang rajih dikatakan yang apa rajih? Yang kuat. Dalilnya adalah ya anan nauma mustagrik alladzi laisa ma'hu idrak. Ya, itulah yang membatalkan wudu. Tidur yang terlelap, ya, yang dia tidak sadar dikatakan ada orang lewat tidak tahu, bahkan ketika khutbah pun dikatakan tidak tahu apa isi khutbah, atau sampai dikatakan sampai apa namanya keluar liur, ya, atau sampai ngorok gitu ya, ada nggak? Ada sampai ngorok ketika tidur. Ini kata ulama maka batal wudunya. Ya, ada nggak seperti itu ya? Ya, sehingga dikatakan tidak sadar dia. Ya, maka itu yang batalkan wudu sampai ngacah gitu ya. Maka itu yang batalkan wudu karena dia tidak sadar ya. Itu kata Syekh Abu Malik ya. Ya tidur yang terlelap, yang tidak tahu laisa mau idrak, ya maka membatalkan wudu ya. Walaya sunguru sahibuhu bil aswad ya wala sukutu syai' bahkan mungkin dia lagi megang pena nggak kerasa dikatakan penanya jatuh ya lagi megang sesuatu megang HP tidur nggak tahu HP-nya dikatakan jatuh mungkin ada yang ngambil pun tidak terasa maka kita bilang ini yang batalkan wudu. Tapi kalau digini langsung berarti tidak terlelap atau tidak batalkan wudu. Ini pendapat yang kuat ya. Kemudian yang keempat adalah hilang akal, ya. Apakah hilang akal dengan mabuk, ya, atau dengan igma, yaitu pingsan, atau dengan gila? Maka ijma ulama batal wudu. Orang punya wudu mabuk, maka batal wudunya. Orang punya wudu pingsan, batal wudunya. Atau gila, maka batal wudunya. Ini tidak ada khilaf para ulama ya. Kemudian yang kelima masul farji bila hail. Sawaun bisyahwa atau biduniha. Megang kemaluan tanpa penghalang, baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Ya, ini juga apa namanya ikhtilaf para ulama. Ya. Memegang kemaluan ya dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat ini apa namanya membatalkan wudu. Sebenarnya khilaf para ulama tentang memegang kemaluan. Ya. Maka dikatakan ada 4 sini. Pendapat ya tentang memegang kemaluan. Yang pertama adalah maksud zakar lah yang qudul wudu mutlaqan. Memegang kemaluan tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ini pendapat yang pertama. Ini pendapatnya Abu Hanifah ya, dan salah satu riwayat Imam Malik. Ya. Dan di kalangan sahabat juga ada beberapa seperti ini. Ya. Mereka berhujah dengan hadis Talak bin Ali. Ada sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kata sahabat itu, ya, saya berwudu, setelah berwudu saya memegang kemaluan. Ya. Ana rajuli yamassa dzakara ba'dal wudu. Jadi seorang sahabat, ya, setelah berwudu dia memegang kemaluan. Ya. Apakah batal wudunya? Maka kata Nabi, hal huwa illa bud'atun minka. Kata Nabi, kemaluan itu kecuali bagian daripada tubuhmu. Berarti tidak batal wudunya. Hal huwa illa bud'atun minka.
Kata Nabi, kemaluan itu bagian daripada tubuhmu. Wa fi riwayatin dikatakan, bainana ana fi sholati idza habtu uhaqqu fahdi. Ketika dia salat dikatakan dia gatal kemalu pahanya, dia dikatakan memegang kemaluannya. Ketika menggaruk pahanya dia memegang kemaluannya. Kata Nabi, innama huwa minka. Idali mengatakan tidak batal secara mutlak. Ya, karena hadisnya mengatakan ketika ada seorang sahabat berwudu, setelah berwudu dia memegang kemaluan. Kata Nabi, huwa illa bud'atun minka. Arti bagian daripada tubuhmu, ya. Yang kedua, pendapat yang kedua, maksud zakar yang kutul wudu mutlakkan. Megang kemaluan batal wudu secara mutlak. Pertama, tidak batal secara mutlak, baik dengan syahwat ataupun bidun syahwat. Ya. Yang kedua dikatakan batal wudunya secara mutlak. Megang kemaluan itu. Ini pendapatnya Imam Malik dan juga masyhur dari madhab Syafi'i, Ahmad, Ibnu Hazm dan juga yang lainnya. Mereka berhujjah dengan sabda Rasulullah, man massa zakara falyatawadda. Barang siapa yang memegang kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Dalil mereka. Hadis dikatakan sahih, akhrajahu Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan juga yang lainnya. Ya. Atau kata man massa farjah falyatawadda. Barang siapa yang memegang kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Akhrajahu ya Ibnu Majah, ya ala banyak dan juga yang lainnya. Ya. Dalilnya ya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah yang kudu idza kana masa dzakar bi syahwatin. Wala yang kudu idza masa bidun syahwatin. Pendapat yang ketiga, batal wudu apabila memegang kemaluan dengan syahwat. Dan tidak batal apabila tidak dengan syahwat. Ya. Pendapat pertama, tidak batal secara mutlak memegang kemaluan. Pendapat yang kedua, batal secara mutlak memegang kemaluan. Yang ketiga adalah batal apabila dengan syahwat. Kalau tidak maka tidak batal. Ini pendapat yang ketiga. Ini pendapat Imam Malik, ya dipilih oleh Al-Albani dan yang lainnya ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah ya al-wudu man massa dzakar mustahabun mutlaqan walaysa biwajib. Pendapat yang keempat adalah ya orang yang memegang kemaluan dikatakan disunahkan berwudu secara mutlak, namun bukan wajib. Ini pendapat yang keempat. Ya, orang yang kemaluan disunahkan berwudu, namun bukan wajib. Artinya tidak membatalkan. Hanya sunnah bagi dia berwudu, bukan wajib. Tidak membatalkan wudu bagi orang tersebut. Ya. Ini pendapat Imam Ahmad, ya, dan juga dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah dan juga yang lainnya. Dari Syekh Utsaimin, beliau memilih pendapat yang keempat ini ya. Maka kata Abu Malik ya, pendapat yang akhir ini pendapat yang lebih kuat ya argumennya ya. Tapi jika dikatakan pendapat itu sahih, hadis yang pertama juga sama seperti itu, pendapat yang keempat ini ya. Berarti pendapat yang keempat dikatakan tidak batal kan? Hanya sunnah bagi dia, berwudu tidak wajib. Ya. Nah, itu ya pendapat para ulama ya. Kemudian faedah yang lain yang berkaitan dengan memegang kemaluan. Wal mar'atu idza massat farjaha tatawadda. Begitu pula wanita apabila memegang kemaluannya maka dia berwudu. Ya. Karena kata Nabi, man massa dzakara falyatawadda ayyuma imratin masad fajar farjaha falyatawadda. Maka juga berwudu ya. Kemudian masal farjil ghair, bagaimana hukum memegang kemaluan orang lain? Ya. Ini ikhtilaf para ulama. Ya, ikhtilaf juga. Idza masa rajul farja imratihi aw masad dzakarahu fala dalila ala inqidati intiqadi wudu'i ihdahuma. Apabila seorang laki-laki, seorang suami memegang kemaluan istrinya atau sebaliknya, maka tidak ada dalil yang menjelaskan itu membatal wudu. Ya, kata ulama tidak ada. Fala dalila ala intiqadil wudu. Tidak ada dalil yang menjelaskan batalnya wudu. Ya. Seperti itu. Kecuali ida amadja
mana kecuali apabila dia keluar mani atau keluar madi, maka batal wudunya. Seperti itu, ya. Seperti juga dikatakan apa namanya, ini pendapatnya waqala Asy-Syafi'i ya wa Malik yajibul wudu, ya. Wa hada mabniun ala madhhabi madhuma min fi naqdil wudu'i, ya. Karena apa namanya dikiaskan dengan memegang kemaluan sendiri, ya. Ada hilaf tadi, ya. Sama juga wanita yang memegang kemaluan lain, contoh, ya. Seorang ibu-ibu yang punya anak bayi, ya, dia punya wudu. Kemudian anaknya pipis atau buang air kecil, buang air besar, atau menceboki enggak, ya, maka tidak membatalkan wudu bagi dia. Pendapat yang kuat, ya. Ya, seorang ibu menyeboki anak yang kecil, memegang kemaluan enggak? Memegang, kan? Maka tidak membatalkan wudu bagi dia, ya. Karena dikatakan memegang najis tidak membatalkan wudu, namun wajib dibersihkan hal tersebut, ya. Kemudian, ya, masuk man min fawqis saw wala yanqud, memegang kemaluan dari atas pakaian atau ada penghalang maka tidak membatalkan wudu. Jelas ini, ya. Kemudian masuk dubur layang kudul wudu, begitu pula memegang dubur, ya, dubur, ya, bukan kubur, maka tidak juga membatalkan wudu, ya. Kenapa? Karena dubur la yusamma farjan, karena dubur enggak disebut sebagai farji. Seperti itu. Memang ada yang mengatakan batal, ya. Dan sedikit tidak membatalkan wudu, ya. Berikutnya adalah memakan, ya, daging unta. Ini juga membatalkan wudu, ya. Kata Nabi apa? Ya Rasulullah, apakah kalian harus berwudu apabila makan daging kambing? Kata Nabi, in syi'ta tawaddo'a, wa in syi'ta la tatawaddo'. Jika kamu mau, kata, berwudulah, jika tidak maka jangan berwudu. Berarti tidak batalkan wudu. Maka daging kambing, daging sapi ataupun yang lainnya, ya. Kemudian kata sahabatnya, Rasulullah, ada tawaddo min luhumil ibil, apa kami berwudu dari habis makan daging ibil? Kata Nabi, nam. Tawaddo'a min lahmil ibil. Kata Nabi, iya. Dia berwudu kalau makan daging unta, ya. Ibil itu, ya, dalam bahasa Arab ada macam-macam, ya. Ya. Ada ibil itu mencakup onta laki, onta betina, ya. Kalau nakoh adalah onta betina, kalau jamal onta laki-laki. Di bahasa Arab, ya. Ya. Kalau jamal onta jantan, kalau nakoh onta betina, kalau ibil betina dan jantan, ya. Bahasa Arab begitu, ya. Maka Nabi, nam itawaddo'a min luhumil ibil. Nam, ya, kena berwudu bagi yang makan daging unta. Ya, ibil tadi itu apakah unta yang disembelih laki ataupun betina, ya. Kata Nabi, tawaddo min luhumil ibil wala tawaddo min luhumil ghanam. Berwudulah, kata Nabi, jika makan daging unta, dan tidak berwudu jika makan daging kambing, ya. Apa bedanya, ya? Yang ada alasan, ilatnya apa sih? Kenapa dikatakan makan daging unta harus berwudu, padahal yang lainnya tidak, ya. Ada riwayat kata Nabi, innaha khulaqat minal jinni, kata Nabi. Sesungguhnya unta itu diciptakan dari bangsa jin, ya. Maka salah satu dikatakan apa namanya, kenapa Nabi melarang sholat di kandang unta, namun menyuruh sholat di kandang kambing? Itu alasannya. Khulaqat minal jinni, ya. Seorang ibu habis nyeboki anak, kan, megang kotoran enggak? Megang, ya. Namun tidak membatalkan wudu bagi ibu tersebut,
Ya. Kita menginjak najis, batal nggak wudunya? Tidak batal. Cuma harus dicuci, dikatakan najis saja, tidak harus berwudu lagi. Ya, tidak ada keterangan barang siapa yang memegang najis maka berwudu, nggak ada. Ya, seperti itu. Kita lagi sholat, bahkan Nabi kan ketika sholat dikatakan di sendalnya ada najis. Ya. Yang dilakukan hanya melepaskan saja. Jadi kita kena najis tidak membatalkan wudu bagi dia. Cuma wajib dicuci najis tersebut. Ya. Maka bagi ibu yang dikatakan habis nyeboki anak, ya maka dikatakan tidak harus berwudu. Ya. Jadi mengatakan bahwa seorang ibu menceboki anak tetap megang kemaluan anaknya kan. Maka tidak membatalkan wudu bagi dia. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Memang ada yang mengatakan batal dikiaskan dengan man masa farjah, falyatawaddo, dikiaskan. Cuman yang kuat adalah tidak membatalkan wudu bagi dia, tidak ada dalil yang menjelaskan seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ya perkara yang tidak batal wudu juga diantaranya adalah ikhtilaf para ulama tentang memegang wanita. Ya. Ini juga ada ikhtilaf para ulama. Ya. Lam turajul ya al-mar'ah biduni hail. Ya. Seorang laki-laki memegang perempuan tanpa ada penghalang. Ini ada ikhtilaf, ada 3 pendapat. Ya. Yang pertama adalah anna lam talmar rajuli al-mar'ah naqid lil wudu mutlaqan. Laki-laki memegang wanita ya batal wudu secara mutlak. Ini madhab Asy-Syafi'i, Ibnu Hazm ya, dari kalangan sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar mengatakan batal wudunya ya. Pendapat yang pertama, memegang perempuan tanpa penghalang ya. Yang kedua dikatakan naula yang qudul wudu mutlaqan, tidak membatalkan wudu secara mutlak. Memegang perempuan. Ini pendapat yang dikata Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan, ya, Asy-Syaibani, dan ini perkataan Ibnu Abbas, ya, Taus, Hasan Basri, Atta, dan juga yang lainnya. Ini pendapat yang rajih, yang kuat dikatakan dalilnya, yang rajih, yang kuat hujahnya, argumennya, yang tidak batal secara mutlak. Ya. Yang ketiga, an-namatal yang kudu idakan bisyahwat. Yang pendapat yang ketiga, memegang perempuan dikatakan batal apabila dengan syahwat. Maksud dengan istri ya. Ya kalau itu kan nggak boleh. Kalau bersentuhan. Bahkan kata Aisyah, Nabi itu nggak pernah menyentuh perempuan sekalipun. Kecuali istri-istrinya. Artinya bukan mahram. Maka tidak ada sunnah kita bersalaman dengan perempuan bukan mahram. Nggak ada sunnahnya. Laki-laki sama laki-laki perempuan. Ya. Atau sesuai dengan mahram kita. Ya, nenek kita, ibu kita, bibi kita boleh. Yang tidak bukan mahram maka nggak ada sunnahnya. Kata Nabi apa? Seorang laki-laki kita Nabi tusuk dengan jarum besi kepalanya lebih baik daripada bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram ya bagi dia. Ya. Maka dikata matul mar'a yang kudu ida karena bisyahwa. Pegang perempuan batal wudu jika dengan syahwat. Ini madhab Malik, Ahmad ya, yang masuk Imam Ahmad ya. Mereka berhujah dengan firman Allah ya. Awala mastumun nisaa falam tajidu ma fatayammamu. Ya. Namun dikatakan Ibnu Abbas menegaskan ya, tafsir ini adalah kata beliau maksudnya adalah mubasyarah. Ya. Apa mubasyarah? Al-jima'. Ya. Yang dimaksud awala mastumun nisaa adalah berhubungan suami istri bukan sekedar menyentuh. Ya. Maka dikatakan ya ini tidak ragu wala syaka anna tafsiruhu muqaddam ala ghairi. Maka enggak diragukan lagi tafsir Ibnu Abbas lebih didahulukan daripada tafsir yang lainnya. Karena beliau merupakan mufassir dari kalangan sahabat. Maka ulama la syaka anna tafsir Ibnu Abbas lebih diutamakan daripada tafsir yang lainnya. Dan beliau menyatakan ya tidak membatalkan wudu karena maksudnya adalah berhubungan suami istri. Bukan sekedar memegang. Ya. Di antara dalil ya bahwa tidak batal wudu kata Aisyah, kami kehilangan Nabi mungkin ketika tidur bareng. Ya. Ketika Aisyah bangun Nabi nggak ada. Ternyata Nabi lagi sholat. Ya.
Dan aku kata Aisyah memegang kakinya ala bati qadamaihi. Ya. Seperti itu. Berarti kalau batal maka tentu akan bubarkan sholatnya kan. Apa kata Nabi ketika itu doanya? Allahumma inni a'udzubika biridhaka min suhtika. Ini ucapan Nabi ketika sujud ketika itu. Dan Aisyah megang kakinya, ya. Fi riwayat kata Aisyah, aku tidur dia dan di depan Rasulullah dan Nabi dikatakan sholat. Ketika Nabi sujud, Nabi pun memegang kaki saya, narik kaki saya. Ya. Karena kata Aisyah ketika itu malam tidak ada lampu, gelap. Ketika Nabi sujud, kata Aisyah, Nabi memegang kaki saya diangkat. Aku pun tarik, gitu ya. Kata Aisyah. Maka ulama menjelaskan kalau saleh batal, tapi tidak akan memegang kaki Aisyah, ya. Kemudian ya, khurujud dam min ghairil mahrajil ma'tad. Ya. Keluar darah, ya. Bukan dari dubur dan kubul tadi, ya. Ya. Seperti hijamah, bekam, ya. Maka dikatakan khalilan atau kathiran juga tidak membatalkan wudu. Ya. Wa hada ghairu naqid fi asl qulam. Jadi pendapat yang kuat, yang sahih dikatakan keluar darah tidak membatalkan wudu. Ini madhab Asy-Syafi'i, Malik dan juga yang lainnya. Walaupun madhab Hanafi mengatakan jika banyak batal wudu. Jika tidak maka tidak batal wudu. Ini madhab dari Abu Hanifah, ya. Kemudian juga tentang ya al-qai, apa qai? Muntah. Ya, muntah, orang berwudu dia muntah. Maka madhab ulama dalam masalah ini dikatakan yang kuat, yang shawab adalah tidak membatalkan wudu. Ya. Pernah Nabi dikatakan beliau muntah dari Abu Darda, ya. Nabi dikatakan aftara fatawadda. Kata para ulama adalah la raiba anna fi anna la yufidu wujubul wudu. Nah, perbuatan Nabi tadi tidak mencerminkan wajibnya berwudu. Ya. Hanya ketika Nabi muntah, beliau dikatakan berwudu, kemudian beliau dikatakan berbuka puasa. Tidak menunjukkan, kata ulama, adalah batalnya wudu tersebut, ya. Maka muntah tidak membatalkan wudu, ya. Hanya kalau berwudu pun tidak terlarang, tidak masalah, ya. Kemudian qahqahah fi sholati aw kharijuha. Apa qahqahah, ya? Tertawa terbahak-bahak, ya. Maka tidak juga membatalkan wudu. Baik fi sholati aw li ghairi shalah. Bedanya kalau sholat dikatakan batal sholatnya, tidak batal wudunya. Orang tertawa ketika sholat maka batal sholatnya, bukan batal wudunya. Adapun hadis yang menjelaskan, ya, man dhahika ayyu'idal wudu wa shalah. Barang siapa yang tertawa, kata Nabi, ya, maka hendaknya mengulangi wudu dan sholatnya. Ini hadis yang dhaif jiddan, ya, dhaif jiddan, ya, sangat dhaif, ya. Pernyataan man dhahika ayyu'idal wudu wa shalah. Barang siapa yang tertawa maka hendaknya dia mengulang wudu dan sholatnya. Ini hadis yang lemah, ya. Tapi sepakat bahwasanya orang yang sholatnya berwudu, bertawa, maka batal sholatnya. Jadi ada riwayat dikatakan ketika Nabi sholat, ya, ada dikatakan, ya, ada seorang laki-laki yang buta, ya, sholat, ya. Kemudian para sahabat mentertawakan dia, ya. Maka kata Nabi, ya, man dhaika ayyu'ida al-wudu wa sholahnya, hadis yang dhaif, ya. Kemudian taksirul mait wa hamluh, mencuci, memandikan mait dan juga membawa mait, menggotongnya, juga tidak membatalkan wudu. Yeah. Orang habis memandikan mait, dia punya wudu, maka tidak membatalkan wudu bagi dia. Begitupun orang yang bawa dikatakan apa jenazah, tidak membatalkan wudu bagi dia. Hanya sunnah, kata Rasul, barang siapa yang memandikan mait maka mandilah dia, barang siapa yang membawa maka wudulah dia. Bukan berarti orang yang mandi kena mayit maka dia batal wudu, tidak. Ya.
Hanya sunnah bagi yang telah memandikan mayit akan berwudu, mandi ya. Kata Nabi apa? Man ghassala maita falyaktasil. Wa man ahla falyata. Barang siapa yang memandikan mayit maka mandilah dia. Barang siapa yang dikatakan membawa maka berwudulah. Maka dikatakan di sini dikatakan menunjukkan bukan wajib, tidak membatalkan wudu. Kata Ibnu Abbas ya. Barang siapa yang mandi mayit maka boleh cukup berwudu. Kamu mencuci kedua tangannya. Tidak terlarang ya. Kemudian ya, orang yang ragu tentang apakah dia batal atau tidak batal. Syakku mutawaddi fil hadas. Seorang yang punya wudu kemudian dia ragu apakah dia batal atau tidak batal. Bagaimana hukumnya? Ya. Maka man tawaddu'a wudu'an sahihan summa syakka hal ahdatha am la fa bakin ala aslihi. Ya. Ma ayqana bi min at-taharah. Barang siapa yang berwudu dengan wudu yang sahih, kemudian tiba-tiba dia ragu apakah dia batal atau tidak batal, maka hukumnya tidak batal. Yeah. Orang yang berwudu, habis mandi dia berwudu, yeah. Kemudian dia nunggu maghrib, mungkin ngobrol ngopi gitu ya, tiba-tiba adzan, kemudian dia ragu, tadi saya batal atau tidak batal, maka tidak batal wudunya. Sampai diyakin dikatakan batal. Yeah. Nabi apa? Ketika ada seorang yang suki alaihi salam yuhayyilu ilai syaifi salat, dikatakan Nabi ada seorang laki-laki yang madu kepada Nabi bahwa dia ketika salat ada perasaan buang angin, perasaan, yeah. Perasaan buang angin ketika salat. Kata Nabi apa? La yansarif hatta yasma' sautan aw yudrihan. Jangan bubarkan salat kamu, jangan batalkan salat sampai kata Nabi terdengar suara ketutnya, tercium baunya. Jadi kalau kita ragu tadi batal enggak ya? Ya, ketika sholat ya apa namanya buang angin atau tidak, maka jangan dibubarkan. Ini kata Nabi para ulama adalah barang siapa yang berwudu, jangan wudu yang sahih, kemudian dia ragu setelah itu apakah dia batal atau tidak batal, maka tidak batal. Berbeda dengan asalnya tidak punya wudu. Ya. Kemudian dia ragu tadi saya wudu enggak ya? Maka tidak punya wudu. Awas ya. Kalau awalnya punya wudu, kemudian dia ragu batal atau tidak ya, maka tidak batal. Karena asalnya punya wudu. Asalnya dia tidak wudu, kemudian dia tadi saya mandi, wudu enggak ya? Nah, ragu kan? Maka tidak punya wudu, maka wajib berwudu. Ya, jelas ya. Ini kaidah. Usul ya. Orang yang ragu, orang yang punya wudu, kemudian dia ragu setelah wudu batal atau tidak batal, maka tidak batal sampai dia yakin batalnya wudu. Orang yang awalnya tidak punya wudu kemudian ragu tadi wudu tidak ya, maka tidak punya wudu, wajib berwudu bagi orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sip, ada pertanyaan? Kalau orang yang batal orang ya dalam sholat dia batal dalam sholat berjamaah, dia keluar dari jemaah atau dia ditahan itu karena khawatir dia mengganggu jemaah lain kalau dia ada. Wajib bagi dia dikatakan keluar dan berwudu, ya. Dan tidak boleh bagi dia dikatakan tinggal di situ. Ya. Apalagi dia pura-pura sholat, haram hukumnya. Ya. Dia pura-pura sholat jelas, nggak ada yang tahu ini. Dia ikut sholat gitu ya. Ya, biar dikatakan nggak batal gitu, maka haram hukumnya, dosa bagi dia. Ya. Maka wajib bagi dia kata apa namanya keluar dan tidak mesti merasa terganggu, nggak mengganggu. Bahkan berjamaah dia katakan wajib memberikan jalan bagi dia supaya dia keluar. Dan tidak terlarang di sini batal dia. Ya. Maka dia telah bagi dia lewat ke sana tuh, nggak apa-apa. Atau ke sana, nggak apa-apa. Ya. Dan tidak boleh bagi jamaah menghalanginya, nggak boleh. Yang haram itu melewati makmum imam, bukan mengharapi dikatakan makmum. Maka wajib bagi dia jangan keluar. Nggak boleh pura-pura nggak batal. Apalagi sampai sholat ikut sholat, maka haram hukum bagi dia. Maka wajib bagi dia keluar untuk berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya.
Mandi, kalau mandi kan. Yang mikul maka sudah berwudu. Tapi kalau dia sudah punya wudu lagi enggak? Ya berwudu sunnah. Ya, ingat ada larangan. Karena memang wudu itu dikatakan sunnah. Bahkan orang yang punya wudu sekarang dia punya wudu kan. Ya, adan ini. Sudah kita berwudu. Sunnah bukan wajib. Ya. Kalau kita mau setelah salat kita wudu silakan. Ya. Enggak pun tidak terlarang. Sama dengan orang mengingkul tadi. Makomnya sunnah bukan wajib. Walaupun dia masih punya wudu belum batal, maka dia sudah berwudu. Untuk mendapatkan keutamaan man hamalau falyatawaddo. Nah, cukup. Semoga bermanfaat. Ya, kita lihat alhamdulillah sudah. Nah.